Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bapak Dr. Andes Mohrohis selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosari, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, staf tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Wonosari, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan tersebut menjadikan kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMK Negeri 1 Wonosari, termasuk keluarga kita yang di rumah, kelak bisa dipertemukan kembali sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terus terang saja sampai saat ini saya masih bergetar. Belum bisa mengkondisikan duduk di hadapan para Bapak Ibu yang saya yakin luar biasa, mengingat beberapa tahun yang lalu, sebagaimana tadi di awal disampaikan oleh Ayahanda Bapak Rohis, 2 tahun seusai sekolah SMP, setiap pagi justru saya masuk ke SMK Negeri 1 Wonosari, ke SMA 1 Wonosari, ke SM, bahkan di Pemda itu setiap hari masuk, tapi bukan belajar, bukan bekerja, tapi nganter koran pada saat itu. Jadi sampai saat ini masih bergetar. Jadi suatu penghormatan bagi saya. Terima kasih yang dahulunya masih terngiang-ngiang sampai saat ini. Beberapa tahun yang lalu pagi hari mengantar koran, ketemu Pak Satpam, barangkali Pak Satpamnya masih atau tidak? Oh, masih. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Pak Satpam dulu setiap hari bertemu Pak Satpam untuk mengantarkan koran. Nah, sekarang satu kehormatan saya bisa duduk di sini, maka sampai saat ini masih bergetar, belum bisa mengkondisikan. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan sejatinya mengingatkan kepada saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketika ada satu pertanyaan yang diajukan kepada kita, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sedikit atau banyak? Jawabannya banyak. Banyak atau banyak banget? Jawabannya banyak banget. Nah, jadi karena saking banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sendiri, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya ada manusia, ini manusia dimanapun, secerdas apapun, pakai alat secanggih apapun,
tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena saking banyaknya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala terbagi nikmat duniawi, ada juga yang sifatnya nikmat ukhrawi. Nah, nikmat duniawi itu nikmat yang bisa kita rasakan di dunia. Kalau nikmat ukhrawi, nah, kita rasakan nanti di akhirat. Nah, barangkali ada bapak ibu yang pengen segera menikmati nikmat ukhrawi. Tentunya ketika ada pertanyaan seperti itu, merasa dirinya belum siap. Nah, maka dari itu sore hari ini kita bersiap-siap untuk menikmati nikmat ukhrawi, yaitu nanti di akhirat. Nah, dari sekian banyak kenikmatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena saking sayangnya Allah kepada kita, nikmat tersebut tidak hanya satu macam, akan tetapi bermacam-macam. Ada nikmat yang berupa harta benda, ada juga nikmat berupa agama, nikmat berupa keimanan, nikmat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, ada kenikmatan yang barangkali sering kita lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih waktu-waktu yang istimewa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak, Allah menentukan, memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu yang istimewa? Kita menyadari bahwasanya manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia, termasuk saya, bapak, ibu semuanya, itu kadang naik, kadang turun. Iman manusia itu kadang menguat, kadang melemah. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, nah, kira-kira antara naik dan turun, antara menguat dan melemah, mana yang lebih banyak? Lebih menguatnya atau melemahnya? Lebih banyak melemah. Kita sadari itu. Antara naik dengan turun, banyak turunnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu istimewa, yang ketika hamba Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan waktu-waktu istimewa tersebut, maka Allah akan mengistimewakan, menjadi orang-orang istimewa. Dan nikmatnya lagi, waktu-waktu istimewa itu senantiasa berulang terus. Bahkan setiap harinya ada, setiap pekannya ada, setiap bulannya ada, setiap tahunnya pun juga ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang istimewa setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, dan setiap tahunnya. Sekarang kita mulai dari waktu istimewa yang Allah berikan setiap harinya. Kita tahu satu hari semuanya diberikan kesempatan yang sama, 24 jam. Nah, tidak ada yang dikasih 23 jam ya. Nah, jadi 1 jamnya di alam yang lain nggak ada. Nah, semuanya 24 jam. Nah, dari 24 jam itu dibagi, ada pagi, kemudian siang, kemudian sore, malam. Nah, kira-kira ibu bapak yang kami hormati, dari 24 jam itu, dari pagi, kemudian siang, sore, malam, mana waktu yang paling istimewa? Pagi saat orang bekerja mungkin, siang mungkin saat kita beristirahat, saat lelahnya bekerja, sore pulang bekerja, mungkin malam ketika istirahat. Nah, kita sampaikan sebuah hadis sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan waktu yang istimewa yang Allah berikan setiap malamnya, setiap harinya. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir.
Jadi beliau SAW bersabda menyampaikan tentang waktu istimewa setiap harinya yang terus berulang. Beliau bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ila sama'id dunya, ke langit dunia. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sabda Rasulullah menyampaikan Allah yang berada di atas ars turun ke langit dunia setiap malam. Kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga akhir malam. Sekarang kami tanya, ada satu pertanyaan, sepertiga akhir malam banyak orang yang tidur atau terjaga untuk beribadah kira-kira? Tidur untuk selimutnya di pansal selimut. Nah, jadi kalau hari ini mungkin banyak yang bangun sepertiga akhir malam untuk bangun melaksanakan ibadah sahur, tapi 11 bulan selain bulan Ramadan sepertiga akhir malam banyak sebagian manusia yang tidur terlelap, sebagian kecil bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sepertiga akhir malam itu kesempatan untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Rasulullah SAW bersabda demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman keutamaan di sepertiga malam. Man yad'uni fa'astajiba lahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yaghfiruni fa'aghfar lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sepertiga akhir malam ketika turun di langit dunia, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, kepada Allah akan dikabulkan. Siapa yang meminta, Allah akan beri. Siapa yang meminta ampun, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Kapan? Di sepertiga akhir malam, untuk menjadi orang-orang istimewa. Saat yang lain terlelap tidur, bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hajat hidupnya akan dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus berulang selama kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya. Kemudian berpindah lagi di setiap pekannya pun juga demikian, untuk mendorong, untuk memotivasi untuk kita beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi kita sampaikan dan kita merasa sendiri bahwasanya keimanan kita itu banyak melemahnya, banyak turunnya, maka Allah memotivasi waktu-waktu istimewa tersebut. Beranjak ke pekan, satu pekan kita tahu ada 7 hari, mulai dari hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah kita sudah tahu dari 7 hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut, hari yang istimewa adalah hari Jumat. Ada apa di hari Jumat? Hari Jumat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna afdhala yaumikum yaumul jumu'ati, sesungguhnya hari yang paling istimewa di antara kalian adalah hari Jumat. Maka alhamdulillah, satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat untuk mengamalkan hadis ini, banyak orang-orang yang menghidupkan sedekah Jumat, Jum'ah barokah, dan yang lain sebagainya. Tidak hanya itu, terkhusus kepada kaum Adam, ada ibadah Jumat. Ibadah Jumat, kalau kita pelajari lagi, ada fadilah keutamaan yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berikan di hari Jumat. Di hari Jumat bagi laki-laki diwajibkan untuk menghadiri
ibadah Jumat. Maka di satu hadis pernah disampaikan, ketika hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu-pintu masjid. Nah, jadi khusus hari Jumat, masjid-masjid itu ada malaikat penunggu. Nah, apa tugasnya? Rasulullah SAW menyampaikan, siapa yang mendatangi ibadah Jumat di awal-awal waktu, jadi tidak sengaja menerlambatkan. Nah, orang-orang yang pergi ke ibadah Jumat di awal-awal waktu, maka malaikat itu akan mencatatkan baginya seperti berkurban dengan seekor unta. Kemudian berikutnya, di jam-jam berikutnya, malaikat tersebut akan mencatatkan seperti berkurban dengan seekor sapi. Kemudian jam-jam berikutnya seperti berkurban dengan kambing. Kemudian berikutnya dengan ayam. Kemudian berikutnya seperti sodako dengan telur. Nah, itu bisa mendapatkan pahala seperti itu sebelum khotib naik mimbar. Tapi kalau khotib naik mimbar, malaikat menutup buku catatannya, kemudian ikut duduk mendengarkan khotib ketika berkhutbah. Nah, ibu bapak yang kami hormati, sesuatu yang memprihatinkan, karena itu nikmat, karena ini merupakan nikmat ukhrawi yang tidak nampak, yang tidak bisa dirasakan langsung ketika di dunia. Maka ketika kita melihat ibadah Jumat, mayoritas, tidak semuanya ya, berarti mayoritas masjid-masjid itu jamaahnya itu datang kapan? Setelah azan. Sini insya Allah tidak ya. Jadi sebelum khotib naik mimbar sudah siap duluan. Karena pernah ketika saya naik mimbar di satu tempat itu, nah, selesai azan yang mendengarkan khutbah baru 5 sampai 7 jamaah, setelah mendekati iqomah itu baru datang. Nah, itu sesuatu yang prihatinkan, padahal keutamaan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syariat kurban Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu tidak setiap hari, akan tetapi 1 tahun sekali. Nah, jadi ketika kita mau kurban hari ini, ya tidak sah kurbannya. Nah, kita mau kurban di bulan Ramadan, di bulan Syawal, nggak diterima. Akan tapi kurban itu ada waktunya. Waktunya ketika bulan Dzulhijjah di tanggal 10 dan di hari-hari tasyrik. Di lain itu bukan kurban namanya. Akan tetapi ibu bapak yang kami hormati, meskipun ibadah kurban Allah Subhanahu wa taala syariatkan 1 tahun sekali di hari Jumat, 1 pekan sekali kita bisa mendapatkan pahala kurban saat kita bisa menghadiri ibadah Jumat di awal-awal waktu. Nah, terus kalau ibu-ibu bagaimana masa ikut Jumatan? Nah, ibu yang kami hormati bisa mendapatkan pahala itu ketika apa? Ketika mengopiak-opiak, itu apa bahasa Indonesianya? Ngoyak-oyak suaminya untuk bersegera melakukan ibadah Jumat. Nah, pukul 11:30 masih enak-enakan tidur, bangunkan supaya ikut mendapatkan pahala yang dilakukan oleh si suami. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hari Jumat yang terus berputar setiap pekannya. Dan masih banyak lagi keutamaan di hari Jumat. Usai Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya hari yang paling istimewa adalah hari Jumat, beliau menyampaikan fa'akthiru alayya sholati fihi. Di hari Jumat kita diminta untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu waktu istimewa yang datang setiap pekannya. Kemudian berganti setiap bulan pun juga ada waktu istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terus berulang setiap bulannya. Nah, barangkali dari
29, 30 hari. Jadi 1 bulan, bulan-bulan Hijriah itu kalau tidak 29, 30. Nah, dari 29, 30 hari itu, mana waktu-waktu yang istimewa? Kalau bulan-bulan Masehi, waktu istimewanya tanggal 1 atau tanggal muda. Waktu istimewa ketika pencairan gaji. Nah, setelah itu bisa merasakan nikmatnya pencairan gaji, kemudian dibelikan kebutuhan hidup. Tapi itu nikmat dunia, nikmat yang bisa kita rasakan di dunia. Akan tapi ada nikmat akhirat, waktu istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap bulannya. Kapan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sumta minasyahr idza sumta syai'an minasyahri," apabila kalian ingin berpuasa setiap bulannya, fasum, maka berpuasalah kapan? Thalatha asyrota wa arba'a asyrota wa khamsa asyrota. Nah, ibu, bapak yang kami hormati, waktu yang istimewa dari 29, 30 hari apabila kita ingin berpuasa mengikuti syariat Rasulullah SAW setiap bulannya, maka kita diperintahkan untuk berpuasa kapan? Pada tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriyah, atau sering dinamakan dengan Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, puasa mutih. Nah, tapi jangan diterjemahkan puasa mutih kemudian nanti warna-warna putih nggak dimakan, tidak ya. Nah, jadi puasa putih itu diambil dari ketika tanggal 13, 14, 15 bulan itu terlihat putih, maka itu dinamakan Ayyamul Bid. Nah, bulan-bulan Hijriyah itu yang menjadi patokan adalah bulan pada saat itu. Jadi tanggal 13, 14, 15 hari yang istimewa setiap bulannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, apa keutamaannya? Kalau hanya sekedar puasa, kadang kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kita merasa bosan, tidak ada motivasi, tidak ada yang akan kita dapatkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, para ulama menyampaikan keutamaan nikmat ukhrawi yang akan kita dapatkan, pahala puasa 3 hari setiap bulannya. Allah Subhanahu wa taala akan catatkan pahalanya seperti 1 tahun puasa. Nah, ibu bapak, kira-kira sudah ada yang pernah melakukan puasa 1 tahun full, nggak pernah libur? Nggak ada. Tidak hanya di sini, di luar sana pun juga nggak ada. Puasa 1 tahun full nggak ada. Akan tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berpuasa 1 tahun pun kita bisa mendapatkan puasa sebagaimana puasa 1 tahun, manakala kita bisa menjaga puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Kenapa? Karena setiap 1 kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang lain, solawat kita sebagaimana sabda Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawatin. Siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah SAW 1 solawat, maka Allah akan berikan balasan kepadanya 10 solawat. Sebenarnya solawat kita kepada Nabi bukan kebutuhan Nabi, sebenarnya kebutuhan kita. Semakin banyak solawat kita kepada Nabi, semakin banyak pula solawat Allah yang akan berikan kepada kita. Solawat Allah yang dimaksud di sini adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak solawat kita kepada Nabi, semakin banyak kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira kasih sayang yang Allah berikan kepada kita sudah banyak atau belum? Kalau merasa belum, ya berarti solawat kita mungkin kurang.
Bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan, Allah berikan kemudahan atau mungkin dipersulit. Nah, barangkali kemudahan-kemudahan itu bisa kita raih dengan kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap nama beliau disebutkan minimal kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Seperti halnya hadis yang lain yang memotivasi kita untuk beribadah. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Wa asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Beliau SAW melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wal mimun harfun. Beliau tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ibu bapak yang kami hormati, artinya ketika kita mengucapkan baca Al-Quran alif lam mim, minimal berapa pahala? 30. Belum lagi di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengobrol pahala, bahkan bisa dilipatkan hingga 700 kali lipat. Nah, maka setiap orang yang bisa menjaga puasa 3 hari setiap bulannya, 1 hari, 2 hari, 3 hari akan dilipatkan setiap satunya 10, maka genap 30 maksimal setiap bulan ada 30 hari. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan catatkan bagi kita puasa sebagaimana puasa 1 tahun. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu yang istimewa terus berputar. Setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya. Kemudian setiap tahunnya pun juga demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu yang istimewa dari 12 bulan. Nah, bulan-bulan Hijriyah. Ibu bapak insya Allah sudah hafal nih bulan-bulan Hijriyah. Mulai dari bulan Muharram, nah, kemudian sampai bulan Dzulhijjah. Ada 12 bulan, ada waktu yang paling istimewa yang senantiasa ditunggu-tunggu. Salah satu waktu yang istimewa yang baru kita jalani adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga waktu nunggunya lama. Karena keistimewaan yang begitu luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun. Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang terus menerus. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Jadi keutamaan yang tidak diberikan kecuali di bulan Ramadan. Selain itu, di 10 terakhir bulan Ramadan, di hadis yang sama beliau SAW bersabda, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain, ada 1 malam, yang 1 malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah,
ibu, bapak yang kami hormati, malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hanya di bulan Ramadan saja. Nah, kapan Lailatul Qadar itu akan muncul? Kapan Lailatul Qadar itu akan turun? Tidak ada yang tahu pasti kapannya. Akan tetapi para ulama mengerucutkan kapan Lailatul Qadar itu akan turun, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya di bulan-bulan, khususnya di malam-malam ganjil. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali di bulan Ramadan. Nah, ibu bapak yang kami hormati, meskipun waktu-waktu istimewa ini terus berulang setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan kepada seseorang untuk menjumpai waktu-waktu istimewa tersebut. Nah, batas akhirnya antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Maka usia manusia itu terbatas. Barangkali ada orang yang bisa menjumpai itu setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, tapi suatu saat kesempatan itu akan berakhir. Dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita berupa usia itu juga ada batasnya. Nah, maka ketika kita meyakini usia manusia itu ada batasnya, dan Rasulullah SAW pernah memberikan gambaran bahwasanya a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in, bahwasanya usia atau umur manusia rata-rata umumnya antara 60 sampai 70. Nah, ibu bapak ini kebanyakan kurang dari 60 atau 70. Kurang dari 60 ya, masih punya kesempatan belum. Nah, akan tetapi masalah usia Allah Subhanahu wa ta'ala kadang diberikan bonus, kadang juga diberikan kortingan. Nah, ada yang belum sampai 60 usianya sudah di diskon, sudah di korting. Nah, tapi juga ada yang dibonusi. Nah, melihat kondisi seperti ini, ketika masalah usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kalau kita sesuaikan dengan bilangan-bilangan Jawa, nah ini katahipun piantun Jawa. Jadi usia bilangan Jawa itu juga mempunyai nasihat, mempunyai pelajaran. Usia yang sudah sampai angka 60, usia bilangan Jawa itu menyebutnya sewidak. Sewidak itu diambil dari kata sejatine wis arep tindak. Disesuaikan dengan hadis tadi. Disesuaikan dengan hadis tadi, ketika kita mau bepergian tindakan, kira-kira itu membutuhkan bekal atau tidak? Membutuhkan bekal. Kita saja ketika mau bepergian ke Jakarta, kemanapun kita mau pergi, biasanya membutuhkan bekal. Apalagi ketika mau bepergian ke tempat yang paling jauh nanti yang tidak ada batasnya, itu justru lebih membutuhkan bekal. Maka dari itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umur manusia memang tidak ada yang tahu kapan dan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil nama kita. Tentunya kita senantiasa berdoa diberikan umur panjang, diberikan umur yang berbarokah, diisi dengan amal-amal kebaikan, sehingga
Kita senantiasa diberikan istiqomah dalam beribadah. Ketika Allah memanggil nama kita, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita mintakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk